Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Miris, hanya ada satu pemain jebolan Garuda Select yang dipanggil untuk pemusatan latihan dan seleksi timnas Indonesia U16 jelang Piala AFF U16 2022. Sebagaimana diketahui, Garuda Select adalah program pembinaan pemain sepak bola muda Indonesia di Inggris. Program ini sudah berlangsung selama 4 musim. Pemain yang diseleksi umumnya adalah usia U16, sehingga para pemain diproyeksikan untuk jadi tumpuan timnas Indonesia U16. Namun nyatanya, dari program Garuda Select 4 yang sudah selesai dilangsungkan di awal tahun 2022 lalu, hanya terdapat satu pemain yang kini dipanggil ke timnas U16. Adapun pemain tersebut ialah Muhammad Hanif Ramadan, pemain berusia 16 tahun yang berposisi sebagai gelandang tengah. Potensi Hanif Ramadan terlihat ketika ia membela The Eleven di ajang Piala Jakarta. Kala itu mantan pemain Chelsea Dennis Wise jatuh cinta pada aksinya di lapangan. Hanif kemudian dipanggil untuk menjalani latihan dan uji coba di Inggris dalam ajang Garuda Select. Ia kerap menjadi andalan di lini tengah, bergantian dengan pemain lain. Walau kalah jam terbang dari penggawa Garuda Select lainnya, tetapi Hanif yang usianya tidak melewati 16 tahun masih masuk kriteria timnas Indonesia U16. Pelatih timnas Indonesia U16 Bima Sakti yang langsung menunjuknya bersamaan dengan penunjukan 29 pemain lain untuk mengarungi kompetisi Piala AFF U16 2022. Selama mengikuti program Garuda Select di Inggris, Hanif Ramadan kerap mendapat pujian dari sang pelatih, Des Walker, seperti ketika ia tampil menghadapi MK Dons U18. Kala itu Garuda Select menang 3-1 atas tim asal Inggris tersebut. Pelatih Des Walker memuji dua pemain tengahnya, Hanif Ramadan dan Reza Aditya Nugraha. Hanif bermain bagus hari ini. Saya juga merasa Reza bermain bagus. Dari pemain tengah ke pemain tengah, mereka sangat nyaman memainkan bola. Walau sempat kesulitan di babak pertama, suntikan moral yang didapat di jeda waktu 45 menit pertama membuat Garuda Select bangkit dan meraih kemenangan, ucap Des Walker. Setelah 15 menit babak kedua hanya ada satu pemenang, yaitu kita. Menyenangkan melihatnya, terutama bagi pelatih melihat pemain mulai memiliki rasa percaya diri. Pemain Garuda Select mulai merasa mereka bagus dan lebih baik dari lawan yang mereka hadapi, tuntas Walker. Sejatinya selain Hanif masih ada pemain Garuda Select yang belum berusia 16 tahun dan layak untuk dipanggil ke timnas U16. Pemain itu adalah Krisna Sulistia yang juga sempat mendapat julukan bocah ajaib dan sudah pernah mendapat binaan dari pelatih Bima Sakti, tetapi kali ini ia tidak dipanggil. Sekedar informasi, timnas Indonesia U16 berada di grup A Piala AFF U16 2022 dan akan menghadapi Vietnam, Singapura, dan Filipina pada bulan Juli dan Agustus nanti. Sementara itu, Piala AFF U16 2022 sendiri terbagi dalam 3 grup, yakni A, B, dan C. Grup A berisi Indonesia, Vietnam, Singapura, dan Filipina. Kemudian grup B ditempati Thailand, Laos, Timor Leste, dan Brunei Darussalam. Lanjut ke grup C ada Malaysia, Australia, Myanmar, dan Kamboja. Nantinya hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF U16 2022. Sementara itu, timnas Indonesia U16 pernah mengukir prestasi di Piala AFF U16 2018. Mereka menumbangkan Thailand dengan skor 4-3 dalam babak adu penalti di Stadion Gelora Delta Sidoarjo 2018 lalu. Hasil positif mengantarkan Indonesia U16 merengkuh gelar juara untuk kali pertama sejak Piala AFF U16 digelar pada 2002. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan beranjak dulu karena masih ada pembahasan menarik setelah ini. Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Pemain keturunan Korea Selatan Ji Da-bin diprediksi bersinar di timnas Indonesia U16 dalam kompetisi Piala AFF U16 2022. Indonesia akan kembali menggelar kompetisi pemain muda yang tepatnya akan berlangsung di Yogyakarta.
Rencananya, Piala AFF U16 2022 akan digelar mulai 31 Juli hingga 12 Agustus 2022 di dua stadion, yaitu Stadion Maguwo Harjo dan Stadion Sultan Agung. Sejak 4 tahun lalu, kompetisi tersebut menjadi kali kedua bagi Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U16 2022. Saat edisi 2018 lalu, timnas Indonesia yang diasuh oleh Fahri Husaini keluar sebagai juara setelah mengalahkan Thailand di babak final dengan skor tipis 4-3. Setelah itu, timnas Indonesia U16 belum menjadi kampion lagi, termasuk di edisi 2019 hanya mampu finish di peringkat ketiga. Di Piala AFF U16 2022 mendatang, timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama dengan Vietnam, Singapura, dan Filipina. Pertandingan perdana timnas Indonesia dalam ajang tersebut akan menghadapi Filipina, kemudian laga kedua melawan Singapura, dan dilanjutkan melawan Vietnam. Bima Sakti selaku pelatih kepala timnas Indonesia U16 telah memanggil sebanyak 30 pemain untuk mengikuti pemusatan pelatihan. Dari sejumlah pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia U16 terdapat sosok yang cukup mencuri perhatian, yakni pemain keturunan Korsel, Jidabin. Jidabin pun menjadi pemain yang kerap dipanggil ke timnas Indonesia U16 oleh Bima Sakti sehingga namanya tak terlalu asing. Pada 2021 lalu, Jidabin pernah mengikuti gelombang ketiga pemusatan latihan timnas Indonesia U16. Darah keturunan Korea Selatan diperolehnya dari sang ayah yang bernama Ji Hasik. Namun Jidabin lahir di Depok, Jawa Barat pada 2006. Karir pemain keturunan Korsel tersebut dimulai di Asia Football Academy dengan posisinya sebagai penyerang. Kemampuannya pun dinilai cukup bagus setelah mengikuti banyak kompetisi kelompok umur. Bersama Asia Football Academy, Jidabin berkontribusi meraih gelar juara turnamen U12 pada 2018. Hal ini yang membawanya ke Spanyol dan menyabet gelar pemain terbaik. Selain bisa tampil sebagai penyerang, Jidabin juga piawai tampil di sektor sayap dengan tubuh jangkung namun tetap lincah. Sebelum dipanggil ke timnas Indonesia U16, Jidabin juga pernah mengikuti turnamen di Jepang dan China bersama tim pelajar DKI. Jika dilihat dari jejak karir sepak bolanya, Jidabin diprediksi akan menjadi pemain yang bersinar di Piala AFF U16 2022 bersama timnas Indonesia U16. Selain Jidabin, setidaknya ada beberapa pemain calon bintang besar dari timnas Indonesia U16. Siapa saja mereka? Di antaranya Vigo Denis Saputrananto. Satu lagi pemain muda Persija Jakarta bakal unjuk gigi bersama timnas Indonesia. Kali ini Vigo Denis Saputrananto. Berposisi sebagai gelandang, Vigo bakal menjadi tumpuan lini tengah timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2022. Ia mengaku sangat siap untuk bertanding membawa nama bangsa dan negara di kancah internasional bersama timnas Indonesia. Di sisi lain, ada pemain PSS Sleman. Tak hanya punya hoki caraka, tetapi juga Fadel Ahmad Arafi yang bakal menjadi bintang tim nasional Indonesia kelompok umur. Motivasi tinggi Fadel bermain di markasnya, tentu dukungan masyarakat Sleman untuknya akan terus mengalir sepanjang turnamen. Berposisi sebagai gelandang, Fadel akan bertanggung jawab dalam aliran bola untuk para striker dan ke lini pertahanan timnya. Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia U16 Bima Sakti mengungkap rasa bahagia ketika mengetahui gelaran Piala AFF U16 2022 berlangsung di kawasan Yogyakarta. Ia mengaku punya kesan tersendiri ketika bermain di Sleman. Adapun semula Piala AFF U16 2022 digelar di Jakarta, Bekasi. Bima memohon dukungan dari warga sekitar sebab hal tersebut bisa meningkatkan motivasi para pemain.